Tahun 1950, Andre Guru Tambodale terpaksa harus meninggalkan Mangkoso karena diangkat menjadi Khadim Abdul Setasi yang berkedudukan di Parepare. Beliau di sini sampai meninggalkan Mangkoso ini, resminya itu tahun 50. Sebelumnya itu beliau diangkat untuk menjadi Kadi Malusetasi, itu wilayah Parepare dan sekitarnya. Ketika itulah ya beliau pindah, ya kalau tidak salah tahun 47 itu pindah ke Parepare, tetapi masih bolak-balik Mangkoso, ya dengan naik sepeda dibonceng naik 35 kilo itu, ya tugas di Parepare. Itulah beliau itu. Dan setiap pidato itu yang paling dianukan itu keikhlasan, ya, dan ilmunya luar biasa. Pindah ke Parepare, selain melakukan tugas negara untuk menjadi kadi di situ pada waktu itu, juga beliau membuat pesantren Darud Dakwah wal Irsyad di Parepare yang berada di Ujung Lare. Nah, disitulah beliau membina santri pada era tahun 70-an sampai tahun 77. Pada tahun 77 karena satu dan lain hal, pesantren ini mengalami bubar pada waktu itu, maka beliau beralih lagi membentuk pesantren di Kabupaten Pindrang, yaitu di Kabalangan. Nah, dan itu sampai saat sekarang ini masih tetap berlanjut. Jadi ada 3 tempat pendidikan yang beliau langsung sebagai pimpinan dan tenaga pengajarnya, yaitu di Mangkoso, Parepare, dan Kabalangan. Dan ketiga tempat inilah yang melahirkan banyak sekali santri ulama di kemudian hari. Andre Guru Tambodale termasuk di antara sedikit ulama yang di dalam tubuhnya mengalir darah seni. Bakatnya itu ditunjukkan dengan menciptakan lambang DDI dan lambang Asadiyah. Dia juga pernah mengubah syair-syair lagu klasik. Beliau juga punya jiwa seni. Sampai lambang DDI dan lambang Asadiyah beliau ciptakan itu. Beliau ciptakan. Ya. Di samping itu saya pernah mendengar dari putrinya ini Raja mengatakan waktu kawinnya itu kemanakannya Raja ini yang namanya Andi Makasau, waktu kawinnya katanya itu petasau, itu Gurta membantu perempuan membuat dekor. Jadi situ kelihatan ada jiwa seninya. Kemudian yang lainnya lagi mengenai jiwa seni, ini mengubah nyanyian-nyanyian. Berapa banyak nyanyian-nyanyian digubah, ya kita istilahkan di sini dengan lagu-lagu klasik. Pengembangan usaha-usaha ekonomi umat selalu menjadi perhatian Kiai Haji Abdurrahman Tambodale. Usaha-usaha dalam bagaimana merefleksikan atau mengejawantahkan nilai-nilai ekonomi dalam Islam. Beliau membangun usaha-usaha yang dapat ditiru oleh santrinya. Beliau pernah menggagas usaha percetakan, usaha peternakan, usaha pertokoan dan koperasi, dan sebagainya. Yang termasuk di dalam pertanian, perkebunan, ya semua sudah dirintis oleh beliau di masa hidupnya, terutama di era tahun-tahun
1970-an sampai tahun 1980. Nah, di situ beliau banyak mengembangkan usaha-usaha ekonomi. Ya, selain itu pula juga banyak usaha-usaha sosial yang digagas oleh beliau. Andre Guru Tambo Dale, ulama multitalenta yang produktif menulis. Hebatnya, sebab dia tidak hanya menguasai satu cabang ilmu agama, karya tulisnya meliputi semua cabang ilmu agama. Kemudian dari segi karya tulis, beliau itu hampir seluruh cabang ilmu agama punya karya tulis. Mulai dari ilmu tajwid, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu fikih, usulul fikih, sampai kepada kitab yang menjelaskan tentang nilai-nilai tasawuf. Beliau tulis yang kalau dari segi tasawuf, dari segi akidah, beliau punya tulisan yang sampai sekarang ini banyak masih dibaca oleh umat, yaitu Al-Qaulus Shadiq. Ya, ada kitab beliau yang bernama Al-Qaulus Shadiq. Nah, itulah yang paling banyak digemari oleh masyarakat Islam karena memang menyangkut akidah dan tasawuf. Ya. Jadi hampir seluruh cabang ilmu agama ada semua karya beliau itu yang ditinggalkan. Mulai dari yang dasar sampai kepada kitab yang menyangkut pelaksanaan ibadah, termasuk soal akhlak dan tasawuf.